Berjumpa lagi dengan saya, Sarifah Lutfi dari SMP IT Lukman Al-Hakim Slawi, CKB Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya, Ibu Zulina Rizky Prisilia. Beliau adalah guru matematika dari SMP IT Lukman Al-Hakim Slawi. Assalamualaikum Bu Rizky, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ada mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Rizky ya. Sebelum nanti saya amati atau melakukan observasi di kelas yang Ibu Rizky ajar, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Percakapan ini ditujukan supaya nanti Bu Rizky bisa lebih pede, bisa lebih percaya diri nanti bagaimana melakukan pembelajaran di dalam kelas. Sudah siap ya Bu Rizky ya? Siap, Bu Sari. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Rizky, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Rizky capai pada pembelajaran nanti? Baik, tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pertemuan nanti yakni peserta didik dapat menentukan unsur-unsur dari aljabar, karena aljabar itu kan ada beberapa unsur. Nah, sebelum siswa lebih mengenal jauh aljabar, alangkah lebih baiknya mereka itu mengenal dulu apa itu variabel, apa itu konstanta, apa itu koefisien. Yang tidak lain mereka itu adalah unsur-unsur aljabar. Oh ya, berarti tujuan dari pembelajaran ini supaya anak-anak mengenal ya, Iya, mengenal unsur-unsur dari aljabar Aljabar. seperti yang tadi Ibu Rizky sampaikan. Betul. Oke, kemudian kira-kira area pengembangan yang akan Bu Rizky capai itu apa saja ya Bu ya? Untuk pengembangannya mungkin lebih ke soal cerita yang mengenai unsur-unsur aljabar tersebut, karena sebenarnya aljabar itu sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya pada jual beli. Oke. Berarti ada pengembangan yang akan dikembangkan nanti pada pembelajaran yang Bu Rizky di kelas itu adalah soal cerita ya, terutama yang sehari-hari diaplikasikan di dalam kehidupan. Wah, menarik sekali Bu Rizky. Oke. Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi adalah terkait rancangan atau strategi yang akan diterapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi, mungkin dari metode, mungkin dari model pembelajarannya. Kira-kira yang sudah dipersiapkan oleh Bu Rizky apa saja? Baik, kebetulan model yang ingin saya terapkan pada pembelajaran yang unsur-unsur aljabar itu terkait model pembelajaran itu PBL, problem based learning. Jadi di sana ada sebuah masalah, siswa itu dapat mengidentifikasi mana yang termasuk variabel, konstanta atau koefisien, dan pendekatannya scientific learning. Oke, bagus sekali Bu Rizky ya, sangat menarik sekali. Sesuai dengan nanti sintak-sintaknya ya, PBL itu sepertinya bisa mengeksplorasi ini ya nanti ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Untuk medianya sendiri, pertama nanti siswa ada LKPD. Setelah itu saya menggunakan ini ya, PowerPoint untuk memaparkan sedikit tentang unsur-unsur aljabar. Lalu nanti untuk penilaian saya menggunakan quizzes. Penilaiannya berdasarkan quizzes. Iya. Quizzes itu biasanya kan pakai HP ya, Bu Rizky. Apakah anak-anak akan membawa HP nanti? Untuk quizzes sendiri ini menggunakan basis paper Paper-based. base. Jadi saya sudah menyiapkan kode untuk siswa yang nanti dipegang oleh masing-masing siswa, dan siswa bisa menjawab yang mereka ketahui, karena kan masing-masing siswa kadang berbeda pendapat atau apa. Jadi nanti progresinya paper mode seperti itu. Oke.
bagus sekali Bu Rizky, kelihatannya saya nggak sabar nih untuk melihatnya nanti ya. Nah, kira-kira nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa ya Bu ya? Untuk pelaksanaan observasinya Bu Sari itu tanggal 1 November 2024 hari Jumat, jam pertama di kelas 7B. Oke. Jadi, setelah ini saya akan datang di kelas Ibu untuk melihat proses pembelajarannya seperti apa yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Nah, kemudian setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya melakukan observasi, nanti akan ada percakapan pasca observasi dengan didampingi oleh Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Taufik Munafiatun ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu sudah bersedia melakukan percakapan dengan saya pra observasi. Nah, sedikit yang saya akan tanyakan dari percakapan kita, kira-kira apa yang Ibu dapat nih dari percakapan kita ini? Yang mungkin saya dapat dari percakapan atau wawancara ini ya Bu, jadi saya lebih siap untuk mengajar. Dan di luar modul ini biasanya kan kita masih ragu-ragu untuk cara menyampaikannya gimana. Nah, ini memang harus dipersiapkan untuk pendahuluannya seperti apa, isinya seperti apa, dan untuk penilaiannya seperti apa biar lebih maksimal. Oke, alhamdulillah. Jadi insya Allah ada manfaatnya ya Bu ya percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu percakapan pra observasi dengan saya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran di dalam kelas bisa lancar ya Bu ya, sesuai dengan apa yang dirancang, sesuai dengan rencana pembelajaran. Sampai jumpa nanti pada hari observasi ya Bu ya. Terima kasih Bu Rizky. Sama-sama Bu Sari. Demikian percakapan pra observasi saya kali ini. Sampai jumpa nanti pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, kita cek masing-masing siswa dulu. Apa? Adi, Alari, Amal, Andika, apa sih? Ada apa ketua seperti ini karena memang sudah bukti ya. Ayolah itu kan tulisan aja itu sebenarnya mas pelajaran yang sangat berharga untuk kita ke depannya. Gak apa-apa sekarang capek, ya Allah Ustaz materi bisa banget. Ya udah dihadapi, dibaca, dipelajari. Dan kalau matematika tipsnya itu perbanyak latihan soal. Percuma kamu baca tuh kesalahan lagi. Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Kiri kanan. Kanan kiri. Ayo yang salah kan? Kanan kiri. Oke, good job. Satu lagi. Terus kiri kiri. Kanan kanan. Lihat judulnya udah mesti belum? Mesti nggak aljabar? Mesti. Oke. Jadi aljabar ini sebenarnya itu apa ya? Gabungan dari materi-materi SD, ada SMP pun ada. Ya makanya nanti sebelum lebih jauh ke aljabar kita mengenal unsur-unsurnya terlebih dahulu ya. Jadi nanti unsur-unsur aljabar ini tujuan sebelum kita melakukan pembelajaran kita perlu dikemas per keranjang dan per kotak. Banyak mangga pada setiap keranjang adalah sama. Jika banyak mangga yang dimiliki oleh Pak Habib itu ada satu keranjang, ini
terlihat ya. Oke. Aslan. Dan R ya, itu variabelnya. Betul Pak? Coba kita ilustrasi sendiri. Apakah kita sudah paham sama materi unsur aljabar atau belum? Yang sudah paham angkat tangan? Yang sudah paham unsur aljabar? Angkat tangan ya. Yang sudah paham unsur aljabar angkat tangan. Ya, Sahih dan kawan-kawan, untuk hari ini unsur aljabar juga kalian tulis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, saya Sari Palupi dari SMP IT Lukman Al-Hakim, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Kali ini saya tidak sendiri, masih dengan rekan saya, Ibu Zulina Rizky Aprilia dari SMP IT Lukman Al-Hakim Selawi. Ibu Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Sari. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu bersama saya untuk melakukan percakapan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan pertanyaan pada Ibu untuk melakukan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin di dalam kelas ya. Oke, langsung saja ya Bu ya pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana nih perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah dilaksanakan kemarin? Kemarin waktu observasi alhamdulillah berjalan lancar ya Bu Sari. Namun ini perasaannya mungkin ada senang, ada tegang ya yang dirasakan saya sama siswa juga, karena yang biasanya saya mengajar dengan siswa, antara saya dengan siswa, ini ada Bu Sari yang hadir menemani saya ketika mengajar. Jadi kita sama-sama punya rasa tegang Ya, seperti itu. Alhamdulillah semuanya juga berjalan dengan baik Iya, ya saya lihat ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kemudian bisa diceritakan ya Bu ya, diceritakan kembali area perkembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan kemarin di dalam kelas. Perkembangan untuk memahamkan siswa terhadap materi, yang pertama saya mencoba mengaitkan soal cerita terhadap materi yang saya sampaikan, yaitu terkait unsur-unsur aljabar. Jadi pertama-tama itu siswa saya ajak untuk bercerita atau memahami cerita terkait unsur-unsur aljabar. Lalu ada di situ ada LKPD ya Bu Sari. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin kurang paham terhadap soal ceritanya. Lalu saya coba memahamkan dengan cara siswa saya ajak untuk membaca kembali. Karena kalau misalkan saya yang membaca dan memahamkan, ini sama aja nanti yang pintar itu saya, bukan siswa seperti itu. Nah ini terkait juga sama literasi. Oke, baik. Terkait hal tersebut, menurut Ibu sejauh mana area perkembangannya yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil ataukah belum? Apakah ada kendala di dalam Ibu melakukan area perkembangan tersebut? Untuk perkembangan yang observasi itu alhamdulillah siswa bisa memahami dengan baik, walaupun ada beberapa siswa yang mungkin harus mengulang dan berulang terkait soal cerita yang saya berikan, karena ini terkait tidak semua siswa kan cara berpikirnya cepat atau kemampuan memahami soal itu cepat, jadi harus berulang dan berulang. Oke, berarti ada kelompok yang menurut Ibu itu agak lambat gitu ya Bu ya? Nah, kalau Ibu menemui hal yang seperti itu, kira-kira rencana Ibu atau solusi Ibu itu apa ya? Untuk solusi kemarin saya juga sempat solusi bagaimana ya caranya biar siswa ini dapat memahami dengan cepat dan tepat seperti itu. Nah kemarin memang saya membentuk kelompok itu secara heterogen, jadi
saya mengutus satu siswa untuk menjadi stakeholder. Jadi ada 4 kelompok dan satu siswa yang menjadi pemimpin. Tutor sebaya Iya, gitu tutor ya. sebaya. Memang kelemahannya yang memiliki kemampuan berpikir lambat itu apa namanya ya, harus mengikuti si stakeholdernya, sedangkan mereka kan sebenarnya dalam proses mencoba memahami, di sisi lain satunya harus bergerak cepat. Jadi solusinya yaitu saya nanti kemudian hari akan membuat kelompok sesuai tingkat kemampuan anak. Jadi mana tingkat kemampuan siswa yang sedang, mana tingkat kemampuan siswa yang tinggi, kemampuan siswa yang mampu berpikir cepat seperti itu. Mungkin saya akan memberikan soal yang berbeda terhadap siswa yang sesuai dengan tingkat kesulitannya. Karena kalau misalkan kita memberikan soal yang susah kepada siswa yang memiliki tingkat kemampuan sedang, itu akan merasa susah dan mereka akan merasa down duluan karena matematika biasanya udah susah. Akhirnya udahlah malah ngerjainnya. Kalau misalkan dirasa soalnya sedang dan diberikan kepada siswa dengan tingkat kemampuan berpikiran sedang, itu akan dirasa efektif seperti itu. Baik, berarti nanti rencana Ibu Rizky ini adalah akan membagi kelompok sesuai dengan tingkat kemampuannya ya Bu ya? Iya. Ini memang sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi di mana sekarang ini memang sedang digalakkan ya. Memang sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya sudah lama ada, tetapi kita kadang tidak sadar gitu. Yang namanya kita sebagai guru itu secara naluri, oh ini kalau seperti ini berarti solusinya nanti akan saya bagi sesuai dengan tingkat kemampuan saja. Nah, itu sebenarnya Ibu Rizky sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Berarti kemudian rencananya Bu Rizky membagi sesuai dengan tingkat kemampuan, kemudian juga yang kedua yaitu memberikan tingkat soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda ya Bu ya, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan nanti dapat terrealisasi dan bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, saya tunggu nanti cerita-cerita dari Ibu yang lebih menarik lagi terkait dengan pembelajaran di depan. Nah, kira-kira tadi yang sudah Ibu Rizky rencanakan nih, nanti saya akan membuat kelompok yang berbeda lagi. Kira-kira Bu Rizky akan menerapkannya kapan nih? Untuk penerapannya lebih cepat lebih baik ya Bu. Insya Allah pertemuan selanjutnya di kelas 7B akan saya lakukan pembagian kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan mereka bersama, memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Percakapan kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Rizky rencanakan bisa berjalan dengan baik. Saya juga nantinya bisa saling belajar ya Bu ya dari kegiatan yang Ibu Rizky lakukan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.